sore, apa kabar sahabat sonora semuanya? Saya untuk kembali hadir di acara Ngopi Sore. Untuk edisi kali ini spesial. Kita akan bicara mengenai work from Bali dan harapan pariwisata di tengah pandemi. Dan tentunya untuk membicarakan topik tersebut, tamu saya spesial pada sore hari ini. Saya sudah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Menteri, selamat sore. Terima kasih Mas Anto, dan juga terima kasih sudah mengundang kami di Ngopi Sore. Kami yang terima kasih sudah diterima dengan baik, Mas Menteri. Salam sehat ya. Salam sehat, salam Indonesia maju, Salam penuh Indonesia semangat. maju. Ini kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun yang kedua. Mungkin Mas Menteri di awal bisa cerita perkembangan wisata di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya pada kuartal pertama tahun 2021 ini seperti apa, Mas Menteri? Baik, saya mau kasih pantun dulu nih, biar Boleh, semangat untuk sahabat Sonora ya. Ya, Pergi ke toko bunga, membeli bunga lili. cakep. Warnanya putih, aromanya semerbak wangi. Ya, Ayo sukseskan program Work from Bali agar roda ekonomi masyarakat Bali melesat kembali. cakep. Saya balas boleh? Boleh dong, silakan. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cakep. Saya ucapkan terima kasih. Semoga wisata Bali dan Indonesia kembali pulih. Mantap. Berkantor di Bali, ditemani Mbak Intan. Oke, Tiap harinya disuguhi berkas yang tak berkesudahan. baik. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan Ya, agar penyebaran pandemi COVID dapat terus kita tekan. baik. Terbang ke Bali di hari Minggu. Sampai di sana, jangan lupa icip ayam betutu. Siap. Radio Sonora, mari tingkatkan kolaborasi dan bersatu. Ya, Bangkitkan parekraf Bali agar ekonomi semakin maju. setuju sekali. Jalan-jalan. Ini bukan berbalas pantun, Mas Menteri. Karena di acara Ngopi Sore kita akan bicara banyak mengenai wisata Bali pada khususnya dan Iya. wisata Indonesia pada umumnya. Kalau Kondisi kita terakhir bagaimana, lihat, Mas Menteri? ya 83% jeblok kunjungan wisatawan dan Iya. tahun 2021 ini Bali yang sangat sangat terdampak ya. Iya. Ekonomi kontraksinya minus 9%, lapangan kerja hampir 2 juta lebih yang beresiko dan harus kita selamatkan. Oke. Kalau kita lihat di triwulan pertama 2021 turunnya ya hampir 100% karena kalau kita lihat wisatawan mancanegara belum bisa masuk Betul. ke Bali. Bali masih ditutup dan dari Januari sampai April hanya ada 26 wisatawan mancanegara. Itu juga yang masuk melalui essential business traveler. 26. Dan mereka masuk melalui charter flight dan ini kita sangat prihatin dan tentunya ini menjadi situasi yang harus kita solusikan dengan beberapa terobosan. Wisatawan Nusantara harus menjadi andalan dan program Work from Bali sekarang menjadi unggulan. Bahwa selama 6 bulan terakhir Astungkara Rahayu, saya mulai bertugas akhir Desember, waktu itu kunjungan wisatawan Nusantara masih kisarannya 1.000 sampai 1.500 per hari ini sudah mencapai 7.500 sampai 9.000. Jadi hampir 8 kali lipat pertumbuhannya dan ini patut kita syukuri dan saya yakin walaupun dibanding dengan puncaknya ini masih 50% di bawah periode yang sama tahun 2020, tapi ini sedikit menggairahkan. Namun tingkat hunian hotel di Bali masih di kisaran 10%. Dan ini jika kita punya bisnis atau industri di pariwisata, ini adalah periode yang paling berdarah-darah. Termasuk yang di kawasan Ring 1. Kawasan Ring 1, Sanur, Ubud, Nusa Dua, kawasan Kuta, dan dibandingkan bom Bali 1-2, ini jauh lebih parah keadaannya. Dan saya berharap bahwa kita sama-sama bergandengan tangan dan mensupport Work from Bali. Baik, ini bagi mereka yang terdampak, Mas Menteri, program hibah pariwisata sampai sejauh ini bagaimana? Program hibah pariwisata kita akan lanjutkan, kita akan tingkatkan dan kita akan perluas.
Tahun lalu menjangkau hanya hotel dan restoran. Tahun ini jumlahnya kita tingkatkan hampir 30%, dengan target penerima itu selain hotel dan restoran juga biro perjalanan wisata, tempat-tempat rekreasi, destinasi wisata, dan sentra ekonomi kreatif. Kita harapkan bahwa dana hibah pariwisata ini bisa menyelamatkan sektor pariwisata dari kerusakan permanen, sehingga mereka masih bisa membayar para tenaga kerja dan juga melakukan perawatan terhadap ya kan, kalau kita lihat hotel itu sudah lama kosong. Betul. Kalau masuk kamarnya itu kalau tidak dirawat, tidak nyala AC-nya, itu akan mengalami kerusakan, berjamur dan lain sebagainya. Jadi ini kita harapkan dana hibah pariwisata ini bisa paling tidak secercah harapan di tengah situasi yang sangat menyulitkan. Sampai sejauh ini penyerapannya bagaimana? Penyerapannya tahun lalu 70%, tahun ini kita harapkan dengan perencanaan yang lebih baik, dengan waktu yang lebih tersedia, ini bisa kita mudah-mudahan lebih optimal penyerapannya, bisa di atas 90%. Bisa membantu mereka yang terdampak ya, Mas Menteri. Kebetulan minggu lalu saya sempat berbincang dengan teman-teman dari Asita Bali, Mas Menteri. Mereka sedikit memberikan informasi bahwa sebentar lagi border wisatawan mancanegara ini akan dibuka. Perkembangannya bagaimana? Ya, langkah-langkah persiapan terus kami lakukan, dan tadi pagi juga kami melakukan rapat koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, juga dengan Gubernur Bali dan para bupati dan wali kota. Dan dapat kami sampaikan bahwa tentunya kita memasuki tahap-tahap akhir dari persiapan uji coba pembukaan Bali kembali. Dan harapannya ini sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi bisa dilakukan di awal atau pertengahan kuartal ketiga. Tentunya disandingkan dengan program vaksinasi yang sudah terdistribusi mencapai target 70%. Jadi 6 juta dosis vaksin untuk Bali itu diselesaikan di bulan Juli. Kedua adalah peningkatan CHSE, sertifikasi dan juga kepatuhan protokol kesehatan, dan juga perluasan dari testing, tracing, treatment, dan finalisasi dari perjanjian koridor berpergian antar negara yang dipimpin dan dikoordinasi oleh Ibu Menlu. Jadi harapannya semua pihak bahwa ini tentunya semua bergantung kepada situasi COVID terkini, tapi kita harapkan kali ini yang sempat tertunda tadinya tahun lalu September, Desember, sekarang sudah mulai bulan Juni, ini tidak tertunda lagi. Tentunya dengan kerjasama semua pihak. Nanti rencananya negara-negara tertentu saja dulu atau bagaimana? Ya, ini sedang digagas. Pada awalnya ada 4 negara yang sedang dijajaki. Kita berharap bahwa situasi COVID terkendali baik dalam negeri maupun juga secara global. Dan tentunya ini adalah bagian daripada langkah yang tepat sasaran, kebijakan yang tepat manfaat dan tepat waktu. Karena kalau kita tunda lagi ini akan sangat-sangat berat buat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena kalau nggak salah dari informasi terakhir yang paling banyak itu wisatawan asal China ya? Iya. China salah satunya, juga Australia kami masih menunggu, Korea Selatan, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Kalau ada pertemuan Mas Menteri sendiri dengan tokoh masyarakat, tokoh adat di sana, aspirasi mereka seperti apa sih? Untuk Bali dibuka kembali, segera. Itu saja buat mereka. Mereka hanya punya satu harapan, dan ini masyarakat yang luar biasa tangguhnya. Dalam keadaan seperti ini mereka masih tetap memberikan dorongan, dukungan, penuh pengharapan. Dan ya, kami prihatin dan terenyuh melihat masyarakat Bali, tapi kami juga sangat optimis karena masyarakat Bali ini membuktikan bahwa mereka sangat-sangat
positif, optimis untuk menunggu pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara. Iya. Karena kalau pengusaha menengah ke atas mungkin masih punya modal untuk rebound ya, Mas Menteri ya. Saya menengah ke bawah ini Iya, modal sudah teman-teman habis. yang menengah ke bawah ini periode pertama mantap makan tabungan. Iya. Sekarang mulai masuk ke periode mindset, makan hasil jual aset. Jangan sampai mereka nanti mambruk, Iya. makan terus ambruk gitu. Jadi Itu ini harap. yang kita harapkan Iya. bisa sama-sama kita solusikan. Baik. Untuk menyambut wisatawan kembali, persiapannya sampai sejauh ini bagaimana, Mas Menteri? Total mungkin lebih dari 8 kementerian lembaga dan juga BUMN Iya. serta dunia usaha yang kita libatkan luar biasa luas. Dapat saya sampaikan mungkin 90-95% sudah mencapai target. Tentunya kita nggak pernah bisa mencapai 100% karena di tengah situasi yang penuh dengan yang saya sebut VUCA ya. Iya. Volatilitas, uncertainties, complexities, and ambiguities, kita nggak akan pernah punya keyakinan secara 100%. Iya. Tapi kita harus berani mengambil satu kebijakan dilandasi dengan data-data yang akurat. Iya. Dan saya juga sudah terhubung dengan ahli-ahli kesehatan masyarakat, ahli epidemiologi, dan mereka memberikan koridor kebijakan yang konsepnya mungkin sandbox, Iya. lebih dikenal dengan gas rem mungkin. Jadi seandainya pembukaan Bali ini bisa sukses, bisa kita perluas. Iya. Tapi jika berisiko untuk peningkatan penularan COVID-19 ini mungkin bisa disesuaikan, atau kalau keadaannya membahayakan ini bisa ditutup kembali. Nanti syarat-syarat perjalanannya seperti apa? Syarat-syarat perjalanan yang diusulkan adalah wisatawan harus divaksin, Ya. wisatawan harus menjalani PCR testing, dan sebelum berangkat maupun setelah mendarat. Ya. Jadi setelah itu diarahkan ke zona-zona yang sudah ditentukan. Oke. Karena kalau tidak salah konsep berwisata kita di era new normal pandemi ini berbeda ya. Grup tour kita tinggalkan, lebih ke personal ya, grup-grup kecil. Lebih maksudnya. personalized, customized, localized, and smaller in size. Iya. Jadi itu tren terbaru pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan dan mengacu kepada CHSE, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Baik. Ini kalau kita bicara mengenai pemulihan wisata Bali, ada salah satu upaya yang adalah pemerintah kebijakan work from Bali. Ya, Perkembangannya bagaimana, Mas Nuri? Work from Bali sendiri merupakan ide yang Kemenparekraf mulai cetus di awal kuartal pertama tahun ini. Saya menyatakan bahwa kami akan menguji cobakan berkantor di Bali dan sudah kami lakukan 5 bulan terakhir ini, dan alhamdulillah sekarang Kemenko Marves, Bapak Luhut, dan kementerian yang ada dalam koordinasi Kemenko Marves meluncurkan juga Work from Bali, dan sudah disambut juga oleh dunia usaha, oleh BUMN, dan harapannya bahwa ini bisa meningkatkan occupancy rate atau tingkat keterhunian hotel itu sampai ke angka 30%. Oke. Dan harapannya jika pemerintah bisa mendorong sampai 30%, pemerintah hanya memicu dan para pelaku dunia usaha yang lain, profesional, bisa melengkapi sehingga angka magic number sebagai pelaku industri perhotelan maupun restoran itu, bahwa tingkat penghunian hotel bisa mencapai 40-50% ini akan sangat positif bagi industri. Baik. Rencananya ada berapa kementerian yang starting lebih awal? Kami sudah melakukannya, saya diberitahu juga Bappenas Ya. mulai minggu ini kalau tidak salah. Ya. BI juga sudah memulai, OJK, Kementerian Keuangan, semua juga Kemenko Marves sendiri juga sudah
mengorganisasikan. Jadi kami sangat mengapresiasi langkah gercep dari para pemangku kepentingan. Ya, semoga juga diikuti oleh pihak swasta ya, Mas Menteri. Iya, karena pemerintah kan terbatas. Betul. Tapi kalau swasta ini kan luas. Ya. Jadi mereka juga ikut mengikuti jejak berkantor di Bali ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu harapan kita. Termasuk persiapan sampai sejauh ini bagaimana, Mas Menteri? Infrastruktur, kemudian lokasinya di mana saja? Kalau di awal kesepakatan kita adalah berpusat di lokasi yang dikelola oleh BUMN, yaitu di ITDC, dan Nusa Dua menjadi lokasi yang paling terpengaruh karena itu yang biasanya dihuni oleh wisatawan mancanegara. Tapi atas permintaan Pak Gubernur dan para bupati dan wali kota, sekarang kita sebar di 9 kabupaten kota. Jadi bukan hanya di Nusa Dua, tapi juga mungkin di Sanur, di Ubud, di Tabanan, di Bangli, juga Buleleng, Jemberana, maupun di Denpasar sendirinya. Fasilitasnya? Fasilitasnya sangat mumpuni karena di Bali ini hotel-hotel baik yang bintang 3, bintang 4, bintang 5 ini sudah sangat siap, dan jaringan internetnya juga sudah mumpuni. Dan jaringan transportasinya juga sudah terintegrasi. Jadi harapan kita kegiatan Work from Bali ini akan memperluas dari cakupan baik dari kunjungan wisatawan berbasis Work from Bali ini maupun turunannya juga, karena bukan hanya hotel kan. Tapi mereka butuh juga makanan, jadi restorannya, dan kita juga mendorong agar UMKM Bali juga disentuh dengan shop from Bali, jadi ikut belanja juga di Bali. Itu harapan kita. Gambarannya dampak ekonomi buat Bali sendiri bagaimana nanti jika ini terwujud? Jadi kuartal pertama itu Bali terkontraksi sangat dalam, minus 9% lebih. Dan prediksi kuartal kedua akan terkontraksi mulai minus 6 sampai minus 8%. Berarti ini sudah 5 kuartal. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kita harapkan bahwa dengan Work from Bali dan pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara ini, tentunya ekonomi Bali akan bergerak menuju kontraksi yang lebih kecil lagi, dan harapannya akhir tahun sudah positif. Jadi harapan kita dengan kerja keras kita mudah-mudahan akan membuahkan hasil. Termasuk vaksinasi? Ya, semuanya kuncinya salah satunya adalah vaksinasi, dan belajar dari kasus Wisma Atlet, di mana peningkatan angka keterhunian Wisma Atlet itu bahwa 80% yang terkena COVID adalah mereka yang belum divaksin. Dan di Bali sendiri sekarang jumlah kasus baru sudah mulai 22 Mei sampai sekarang di bawah 50. Berarti ada dampak sangat positif dari program vaksinasi yang digencarkan di Provinsi Bali, dan menjadi salah satu provinsi yang terdepan dari segi pencapaian target vaksinasi. Semoga semuanya lancar ya, Mas. Insya Allah. Ini selain kebijakan Work from Bali, strategi apa lagi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memulihkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi ini? Dukungan dari penyelenggaraan event baik nasional dan internasional. Kemarin kami baru menyelesaikan Bali and Beyond Travel Fair. Ini pertama kali dilakukan karena tahun lalu kita tunda diakibatkan pandemi. Alhamdulillah 3,7 triliun total potensi transaksi. Dan juga kita baru saja menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali yang ke-43. Selanjutnya kita akan tingkatkan sertifikasi CHSE untuk menjangkau 1.200 destinasi baik hotel, restoran maupun juga tempat rekreasi dan sentra ekonomi kreatif. Kita juga akan mengembangkan konsep Indonesia Care. Ini I Do Care yang merupakan brand dari CHSE,
Juga kita berikan pelatihan dan pendampingan dan inkubasi serta kewirausahaan untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, mereka yang harus dirumahkan, untuk mereka pivot, mereka berubah profesi menjadi pelaku ekonomi kreatif. Kami juga akan melakukan aktivasi industri melalui program insentif nakes dan kegiatan lainnya. Jadi nakes-nakes yang sudah lelah 1 tahun 3 bulan ini kita bawa ke tempat-tempat rekreasi. Kita juga ingin meningkatkan ketangguhan dari pelaku industri dan para pekerjanya dengan satu program yang sedang kami gagas dengan Ibu Menteri Keuangan bekerjasama dengan BI dan OJK, yaitu reksadana penyertaan terbatas untuk permodalan usaha-usaha yang sekarang sudah, ya kalau bisa dibilang sampai sini ya airnya, mereka sudah tidak bisa bernapas. Dan kita juga harapkan bahwa wisatawan mancanegara yang masuk di Bali mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi ini akan membangkitkan semangat dan segera memulihkan perekonomian dan kita bisa melanjutkan agenda pembangunan di Bali. Ini kan Mas Menteri dikenal suka olahraga, Mas Menteri. Spot tourism ke depannya seperti apa ya? Di Bali dan di destinasi lainnya sekarang lagi sangat berkembang. Jadi wisata berbasis olahraga, saya baru saja melepas beberapa klub otomotif yang menggabungkan pariwisata dan kegiatan touring, yaitu wisata olahraga berbasis otomotif, juga golf sekarang meningkat, lari, renang, triathlon, bersepeda, wah ini lagi booming banget. Jadi di Bali dan di destinasi lainnya sekarang salah satu alternatif yang sangat menarik bagi para wisatawan itu adalah menggabungkan dua hal yang sekarang menjadi sangat relevan karena pandemi, yaitu kegiatan bergaya hidup sehat dan juga tentunya kegiatan sports tourism yang bisa memberikan peluang mereka melihat tempat-tempat wisata tentunya dalam scope nature and culture. Jadi alam terbuka, alam yang sehat dan juga budaya. Ini yang sekarang kita kembangkan dan alhamdulillah dukungan dari masyarakat sekarang cukup positif. Ini prospeknya sport tourism seperti apa sih Mas Menteri? Karena kalau kita bicara mengenai di negara lainnya itu seperti punya ikon ya. Di Amerika ada Boston Marathon, di Jepang juga ada event olahraga yang juga dikenal oleh masyarakat. Ya, di Indonesia sekarang kita udah punya ikon-ikon yang besar seperti Borobudur Marathon, juga ada Bali Marathon, ada Jakarta Marathon, tapi juga ada triathlon yang cukup sukses sekarang dengan Indonesia Triathlon Series. Itu ya. Ya, dan juga ada beberapa diving, kegiatan yang para layang. Ini sekarang juga booming diakibatkan oleh pandemi ini. Jadi ikon-ikon itu yang akan terus kami bangun. Wisata otomotif juga luar biasa ya. Saya lihat selain touring-touring tersebut juga ada tribute. Dulu ada yang terkenal seperti Camel Tour of Borneo atau Sumatera, itu sekarang juga lagi berkembang. Jadi ya pandemi ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan untuk beradaptasi, berinovasi dan berkolaborasi. Dan COVID-19 ini memaksa kita juga menggunakan digitalisasi dalam bingkai protokol kesehatan. Sehingga bukan hanya berjualan online, tapi kita bisa menciptakan konten-konten secara kreatif, dan ini yang akan menjadi salah satu promosi materi kita di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi. Termasuk bentar lagi MotoGP ya? MotoGP akan kami selenggarakan insya Allah tahun depan di 2022, tapi sebelum 2022 di akhir 2021 ini akan ada World Superbike. Ini di bulan November. Di mana, Mas Menteri? Di Mandalika. Mandalika juga. Jadi ini sekalian uji coba, uji coba untuk MotoGP, tapi yang akan
prediksi berpotensi untuk menjadi pengunjung di ajang World Superbike itu bisa mencapai 20.000 per hari. Oke. Dan ada FIBA Asia Cup yang rencananya akan kita lakukan di bulan Agustus dengan sistem bubble. Nah, ini yang menjadi sangat menarik dan ternyata pariwisata ini sangat dekat sekarang dengan olahraga. Tinggal gimana kita tetap melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, 3M, 3T, sistem bubble, reguler kita melakukan testing, dan ya kita nggak boleh lengah. Betul. Karena pandemi ini juga akhirnya memaksa kita untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu bagi masyarakat yang membutuhkan. Betul. Termasuk beberapa tahun terakhir ada salah satu hal yang menarik. Ini wisatawan berkunjung ke desa wisata, Mas Menteri. Sampai sejauh ini bagaimana pengembangan desa-desa wisata tidak hanya di Bali, daerah lain seperti apa? Ya, desa wisata sekarang, desa wisata ini menjadi daya tarik yang secara fenomenal hadir di tengah-tengah pandemi. Karena begitu kita bilang udah nggak berbondong-bondong lagi, sudah tidak pakai bus, sudah datangnya pakai mobil sendiri, dengan keluarga, minatnya khusus, ingin merasakan kearifan lokal dan keasrian suasana di pelosok dengan alam yang terbuka. Kadang-kadang kita glamping, kapan-kapan kita pakai camper van. Desa wisata ini menjadi opsi yang sangat menarik. Nah, desa wisata ini kita kembangkan sebagai satu destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkelas dunia. Nah, ini yang tiba-tiba jadi satu fenomena yang sangat luar biasa, dan kami mengusung ajang Anugerah Desa Wisata 2021. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 ini bisa diikuti oleh para pengelola desa wisata. Ada 75.000 lebih desa di Indonesia, tapi yang punya potensi wisata mungkin sekarang yang terpetakan 1.000-1.500. Kita berharap 500 yang mendaftar di www.jadesta.com/adwi 2021, dan total hadiahnya miliaran rupiah. Ini ada beberapa kategori yang akan kita lombakan. Kategori CHSE, oke. Kategori toilet, kategori homestay, kategori souvenir, itu ada kuliner, kria, fashion. Ada kategori desa digital, kategori konten kreatif, dan tentunya kategori daya tarik wisata. Jadi setiap desa ini didorong untuk 7 kategori ini menghadirkan karyanya yang terbaik, dan ternyata ini menjadi penyemangat. Dan teman-teman pengelola desa wisata ini sekarang melihat peningkatan kunjungan dibanding sebelum COVID ini sampai 20-30%. Ya, ini menarik desa digital ya, Mas Menteri ya, karena saya pernah berkunjung di salah satu desa wisata di Yogyakarta. Internet susah, Mas. Kemudian jam 6 ke atas itu udah nggak lampu. Nanti konsepnya apakah semuanya akan desa ke arah wisata digital? ini saya melihat bahwa konsep pariwisata sekarang harus mau tidak mau keniscayaannya adalah dengan konsep digitalisasi. Begitu kita sampai, saya baru pulang dari Bima kemarin, desa wisatanya keren banget, namanya Desa Wisata Maria di Kecamatan Wawo di Kabupaten Bima. Itu ada Umalengge, tapi sinyalnya lemot. Nah, ini yang saya dorong sebagai satu pendekatan langsung kepada para pemangku kepentingan. Saya langsung telepon Pak Menteri, Pak Joni Plate, saya telepon langsung operatornya, karena ternyata jangankan pariwisata, kegiatan belajar mengajar aja terkendala karena mereka nggak dapat sinyal. Gitu. Jadi desa wisata ini jadi daya tarik, karena yang ingin belajar dan dapat sinyal yang bagus itu datangnya ke desa wisata. Jadi disitulah mereka mendapatkan solusi. Nah, ini harapan kita. Listrik juga harus tersedia. Kita juga dorong agar air baik, pengelolaan sampahnya
juga pengelolaan yang berkelanjutan, dan yang terpenting adalah bagaimana wisata-wisata berbasis desa atau rural tourism, desa-desa wisata ini bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga beberapa hal kita selesaikan, solusikan dalam satu tarikan. Urbanisasi kita bisa tekan, kesejahteraan masyarakat desa, karena kemiskinan itu biasanya ada di pedesaan, ini bisa kita solusikan. Solusi pangan, karena desa-desa berbasis agrowisata ini sekarang menjadi daya tarik tersendiri. Dan inilah harapannya agar kita mampu untuk hadir dengan satu kebijakan yang berpihak. Berpihak kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan sentuhan dari pemerintah. Karena mereka memang tahan banting ya Mas Menteri. Luar biasa. Saya menjadi sangat optimis melihat masyarakat pedesaan yang terus bergerak, mencari solusi dan tangguh menghadapi keadaan yang sangat menyulitkan ini. Baik. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau dunia kreatif, teman-teman yang bergerak di bidang kreatif, sekarang kondisinya bagaimana, Mas Menteri? Ekonomi kreatif ini bisa dibagi dua. Satu ada pandemic winner, ada satu lagi pandemic yang defensif. Jadi COVID defensif sama COVID winner. Yang winner ini adalah yang berbasis aplikasi, animasi, juga ekonomi digital ini berkembang. Dan dalam ekosistem ekonomi digital itu ada kuliner, ada fashion, ada kriya, ini juga meningkat. Namun banyak juga yang mengalami tekanan yang luar biasa. Alhamdulillah sisi ekonomi kreatif ini cepat beradaptasi. Mereka sangat fleksibel, mereka terakselerasi proses digitalisasinya karena COVID. Dan mereka bisa bukan hanya bertahan, tapi bisa mengambil peluang dan mencetak pemenang-pemenangnya. Nah, sisi yang mengalami kesulitan tekanan seperti sisi penerbitan, penyelenggaraan seni budaya, mungkin musik, karena sebagian mungkin bisa masuk ke dalam konser virtual, tapi sebagian lagi seperti seniman-seniman berbasis desa atau yang main di kafe kan agak sulit. Nah, ini harus kita carikan solusi, dan kami berkolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah daerah, juga dengan institusi pendidikan, dengan komunitas masyarakat dan media untuk menghadirkan solusi bagi para pelaku ekonomi kreatif yang jumlahnya lebih banyak dari pariwisata. Ada 20 juta pelaku ekonomi kreatif, sementara di pariwisata sendiri ada 14. Jadi total 34 juta masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Termasuk mengupgrade mereka yang masih berusaha secara konvensional dan belum melek digital ya, Mas Menteri? Betul. Termasuk harapannya bisa memberikan pelatihan, pendampingan, agar mereka bukan hanya bisa jualan online, tapi menciptakan konten-konten kreatif untuk membuka peluang usaha dan peluang kerja, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mas Menteri sendiri melihat kualitas, kemudian potensi anak-anak muda kita di dunia kreatif seperti apa sih dibandingkan dengan? Ya. Jadi anak-anak muda kita ini punya inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Dan begitu mereka dihadapkan kepada satu situasi yang sulit, saya selalu bilang jangan pernah menganggap rendah kemampuan mereka berinovasi dan beradaptasi. Tinggal kita harus dorong kemampuan mereka berkolaborasi. Selama ini kita terlalu asik berkompetisi. Kita lupa nilai luhur bangsa kita adalah gotong royong, bergandengan tangan, saling peduli, membantu bahu-membahu. Ini yang harus kita terus dorong untuk anak-anak muda kita ke depan. Dari sisi kualitas? Kualitasnya luar biasa dan tidak kalah. Kualitas kita ini kayak sepatu. Ini betul ya? Saya pakai ini sepatu buatan dalam negeri ini. Mereknya apa, Mas Menteri? Nggak kalah Mas, sepatu saya taunya Brodo ya. Brodo ada, saya pakai Brodo juga. Tapi ini Prabu, saudaranya Brodo. Sama-sama produk lokal. Ini baju yang kita pakai ini. Ini merupakan baju dari Sumatera Utara. Jadi program ekonomi kreatif ini harus ditopang dengan
gerakan-gerakan, misalnya gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini kita harus terus dorong, karena jika kita tidak mengambil kesempatan pandemi ini untuk melakukan perubahan, kita akan kehilangan momentum. Dan gerakan Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia ini sebetulnya menjadi satu perubahan secara fundamental dan struktural, karena setiap tahun kita banyak sekali mengimpor bahan-bahan atau barang-barang yang sebetulnya bisa kita produksi sendiri dengan kualitas yang bagus. Bangga Berwisata di Indonesia akan menyelamatkan sekitar 700 triliun dari spending masyarakat kita, terutama kelas menengah-menengah ke atas yang berwisata di luar negeri dan asyik mengeksplorasi dunia, padahal belum mengeksplorasi Indonesia. Boleh mereka mengeksplorasi dunia, tapi di Indonesia aja ini banyak sekali potensi peluang mereka untuk berwisata. Itu yang sekarang kita lagi giatkan juga. Cuma kalau saya perhatikan anak-anak muda kita sekarang tuh bangga pakai produk lokal. Sudah, alhamdulillah. Saya pikir ini sepatu merek luar, ternyata dari Indonesia. Kompas, Ventela dan lain sebagainya. Iya. Mereka bangga memakainya. Dan kalau mereka meluncing produk baru itu bisa sampai, ya mungkin pemesanannya bisa membludak sampai. Sekarang mahal, Mas Menteri. Ya, 10-20 kali lipat daripada produksi yang mereka sediakan. Jadi ini merupakan satu, waktu saya memulai aktif dalam gerakan local products, local heroes ini, saya sangat terkesima dengan kegigihan daripada pelaku ekonomi kreatif kita. Dan saat pemerintah sekarang menyambut dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, kita mendorong mereka untuk onboarding ke e-commerce dan platform-platform digital yang lain. Ini sekarang menjadi peluang yang menurut saya sangat fenomenal untuk kita kembangkan ke depan. Baik. Yang terakhir, Mas Menteri, pesan-pesan buat masyarakat, buat pelaku pariwisata dan dunia kreatif di tengah pandemi ini seperti apa? COVID-19 memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan. Maka gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan kita melalui pelatihan pendampingan dan juga bagaimana kita bisa berjualan online dan juga mencetak konten-konten kreatif. Pemerintah akan hadir dengan kebijakan yang memberi pelatihan dan pendampingan, dan saya akan memastikan kementerian kami, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan. Tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Harapannya semua bisa bertahan, mengambil peluang untuk menjadi pemenang, dan kita bisa melanjutkan agenda pembangunan kita, bangkit dan pulih Indonesia. Baik, Mas Menteri, terima kasih banyak buat waktunya bersama Sonora. Terima kasih Sonora sudah memberikan kesempatan kita. Sama-sama. Yang jelas bagi mereka yang belum divaksin, jangan takut ya untuk divaksin. Jangan takut, saya baru divaksin minggu lalu AstraZeneca, dan saya didampingi dokter. Alhamdulillah semua berlangsung lancar, dan divaksin itu merupakan syarat kita untuk bangkit dan pulih. Jadi kalau saya boleh pesan, semuanya ikut dan sukseskan program vaksinasi pemerintah sehingga kita bisa bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together Sonora, yes we can do it. Baik, terima kasih, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih buat teman-teman dan sahabat Sonora. Hanya sampai di sini saya Anto, Pak Sandiaga Uno. Kita akan ketemu lagi di acara Ngopi Sore edisi berikutnya dengan topik dan tokoh yang tak kalah menariknya. Selamat sore, sampai jumpa.